Hai semuanya, salam Asta Cinema Metaksu. Perkenalkan, saya Putu Samudra dan yang Kasa Pertiwi, bisa dipanggil Samudra. Pada kali ini, saya akan menceritakan kisah legenda Batu Menangis. Suatu hari, di desa yang kecil, jauh dari perkotaan, hiduplah seorang anak perempuan bernama Darmi. Darmi ini memiliki paras yang sangat cantik, kulit putih, rambut yang panjang. Dia hanya hidup berdua dengan ibunya. Ibunya ini sangat pekerja keras karena suaminya meninggal dunia. Jadi, ibunya mengambil semua pekerjaan dan tanggung jawabnya. Darmi ini anak semata wayang, jadi dia sangat disayangi dan dimanjakan. Oleh karena itu, Darmi pun hanya bermalas-malasan di rumah dan hanya akan menghabiskan waktunya di depan cermin. Suatu ketika pada saat musim panen, ibunya meminta tolong pada Darmi untuk menjual hasil panennya ke pasar. Darmi, tolong ibu ya untuk membawakan hasil panen untuk dijual ke pasar. Hah? Ke sawah? Ke pasar? Tidak. Aku tidak mau. Ibu tahu kan, aku tidak suka panas-panasan. Nanti kulit aku gosong kena matahari. Aku tidak mau seperti ibu. Mendengarkan hal itu, ibunya pun hanya terdiam dan mengiyakan perkataannya si Darmi. Si ibu pun pergi ke sawah sendirian, lalu menjual hasil panennya. Setelah menjual hasil panennya, ibunya pun kembali ke rumah. Setelah di rumah, dia menghitung hasil penjualan. Dan ketika ibunya menghitung hasil penjualan, dilihatlah oleh Darmi. Darmi pun merengek ingin membeli perlengkapan make up. Ibu, aku mau beli make up baru, Ibu. Soalnya make up aku udah habis, apalagi bedak aku. Yaudah deh, aku janji aku mau beli bedak aja ya ke pasar. Mendengarkan hal itu, ibunya pun berkata, tapi uang ibu hanya bisa beli bibit baru dan untuk makan kita sehari-hari, Darmi. Tapi aku juga butuh bedak, Ibu. Masa aku keluar nggak pakai bedak? Ibu harus belikan, pokoknya aku mau bedak. Ya sudahlah, nanti ibu belikan ke pasar ya. Tapi nanti kamu ikut ke pasar juga ya. Ibu tidak tahu bedak seperti apa yang kamu inginkan. Ke pasar. Oke. Nah, mendengarkan pada akhirnya Darmi dan ibunya pun ke pasar untuk membeli bedak. Tetapi si Darmi tidak mau kepanasan, jadi dia membawa payung dan ibunya di belakang. Ibu nanti jangan di samping aku ya. Aku tidak mau terlihat aku seperti anak ibu. Ibu pokoknya di belakang aku. Mendengarkan hal itu, ibunya pun hanya terdiam dan mengiyakannya saja. Pada akhirnya, Darmi berjalan di depan, ibunya berjalan di belakang. Dan ketika berjalan ke pasar, ada temannya Darmi yang menghampirinya. Wah Darmi, kamu ngapain ke pasar? Iya, aku mau beli bedak nih. Oh beli bedak? Omong-omong, di belakang kamu siapa? Ibumu ya? Hah, ibu? Tidak. Itu bukan ibuku, dia pembantuku.
Mendengarkan hal itu, ibunya sangat kecewa dan dia hanya diam. Di pertengahan jalan lagi, ada yang menyapa Darmi lagi. Hai Darmi, hai, kamu sedang apa? Ini aku mau pergi ke pasar. Oh, itu di belakang kamu siapa? Ibumu ya? Bukan, dia pembantu aku. Dan ketika dia jalan ke pasar dan terus-terusan, maka dia terus-terusan ngomong kepada semua orang bahwa di belakangnya dia itu adalah pembantunya. Ketika itu ibunya hanya terdiam saja dan menahan rasa sedihnya. Ketika sampai di pasar, ibunya pun berbicara, Darmi, kamu kenapa bilang kepada orang-orang bahwa aku ini bukan ibumu? Ibu tahu kan kenapa aku tidak mau menganggap kamu sebagai ibuku? Karena kamu itu dekil, udah hitam, kurus, beda dengan aku. Aku itu cantik, kulit putih, tidak keriput seperti ibu. Mendengarkan hal itu, ibunya pun hanya terdiam. Lalu Darmi pun mengambil semua uang di tangan ibunya. Nah, di pasar dia tidak hanya membeli make up, tetapi membeli semua yang dia inginkan sampai uangnya habis. Nah, ketika dia membeli suatu barang lagi dan uangnya kurang, dia mencari ibunya. Ibu, ini barangnya kurang uangnya, minta lagi dong. Mendengarkan hal itu, ibunya pun bilang, aduh nak, uangnya udah habis, kan kamu ngambil semuanya. Tapi aku butuh ini juga bu, uangnya habis. Aku tidak mau tahu, pokoknya sini lagi uangnya, sini. Pada akhirnya ibunya pun memberikan semua tabungannya. Darmi pun berbelanja kembali. Ketika mau pulang dari pasar, dia malah mencaci maki ibunya karena ada seorang pemuda yang ingin mengajaknya pulang. Ketika mau dia pulang sama pemudanya, ibunya pun berkata, "Hai anak muda, kamu ini siapa? Kamu mau mengantarkan anak saya? Ya ini anak saya, kamu jangan dekat-dekat dengan dia." Mendengarkan hal itu, Darmi pun sangat malu dan marah. Dia pun mencaci maki ibunya. Kamu itu bukan ibuku, kamu itu pembantu. Jangan dengarkan dia itu pembantuku, bukan ibuku. Mendengarkan hal itu, ibunya sangat sedih dan tidak tertahan. Karena berkali-kali sudah dicaci maki dan tidak dianggap, dan dia pun menangis. Tuhan, berikanlah hambamu ini kekuatan dan berikanlah anakku ini hukuman karena telah durhaka. Hamba sudah tidak kuat Tuhan. Ketika doa itu terucap, suara petir menyambar. Dan Darmi yang tadinya bisa bergerak, dia pun kaku. Ibu, kaki aku kenapa gak bisa digerakin ibu? Kaku, ibu. Ibunya pun berkata, "Nak, itulah balasan dari Tuhan, karena kamu tidak menganggapku sebagai ibumu dan kamu durhaka." Tidak ibu, aku minta maaf ibu. Ibu, aku tidak mau menjadi batu. Ibu. Karena nasi sudah menjadi bubur, dia pun berubah menjadi batu. Ketika dia menjadi batu, air matanya terus bercucuran di pipinya. Maka itulah disebut batu menangis. Batu itu lalu ditaruh di tebing oleh orang-orang. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya.